the darkest night. In the face of challenges and strife, hope gives us the strength to carry on. Hope for a better tomorrow. Udah jam segini. In the power of dreams, with hope in our hearts, we can overcome anything. The future. Maaf ya telat guys. Oke, gak apa-apa. Yuk. Hai, kalian pernah bayangin gak bagaimana perusahaan besar seperti Shopee, Indomaret, atau bank bisa mengatur ribuan transaksi setiap harinya tanpa pusing? Atau gimana caranya sih laporan keuangan bisa jadi cepat, rapi, dan bisa diakses dari mana aja? Kalau jawabannya gak tahu, tenang, kalian akan segera tahu jawabannya dari video ini. Karena kami akan menjelaskan materi yang super penting dan menarik, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi. Dasar dari sistem informasi akuntansi berasal dari rangkaian sistem yang terintegrasi dengan software dan akuntansi, sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau software. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat yang mendatang. Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan, dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Sehingga sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan, dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. 3 fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan handal. Tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA yang pertama, mendukung kegiatan operasi sehari-hari atau transaction processing system user dari sistem. Terbagi dua. 1. Internal, untuk kepentingan dalam perusahaan seperti manajer, karyawan. Yang kedua, ada eksternal, untuk pihak luar perusahaan seperti konsumen membutuhkan bukti dan penagihan, pemasok menginginkan order, pembelian dan pembayaran dengan cek. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal, misalnya keputusan untuk membeli atau membuat sendiri produk atau material. Yang ketiga,
Terakhir, memenuhi kewajiban terkait dengan penanggung-jawaban perusahaan, misalnya membayar pajak ke kas negara, menyusun laporan keuangan, atau bagi perusahaan yang go publik. Selanjutnya, komponen utama sistem informasi. Yang pertama ada input atau masukan, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Yang kedua, model. Terdiri dari logiko-material models yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran. Misalnya, laba sama dengan pendapatan dikurangi jagung. 3. Output atau keluaran, yaitu berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik internal maupun eksternal. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain dalam suatu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perencanaan blok masukan, model teknologi, basis data, dan pengendalian tidak ada manfaat. 4. Ada teknologi, yaitu menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran. Yang kelima, ada basis data. Tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Yang keenam, pengendalian untuk melindungi semua sistem informasi dari bencana dan ancaman seperti bencana alam, api, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan, dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, kejahatan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada komponen sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. 2. Prosedur-prosedur baik yang manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. 4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan terakhir, 5. Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung atau peripheral device, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Contoh penerapan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pada perusahaan dagang, mengelola data penjualan, pembelian, dan persediaan untuk menghasilkan laporan laba rugi yang akurat. Yang kedua, perusahaan manufaktur, mencatat biaya produksi, memantau proses inventaris, dan menghitung harga pokok produksi. Yang ketiga, startup digital, memproses data transaksi pelanggan secara otomatis untuk menciptakan laporan yang real-time. Yang keempat, organisasi nirlaba, mengelola donasi dan pengeluaran dengan laporan transparan kepada pemangku berkepentingan. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menjadikan pekerjaan lebih mudah atau makes job easier. Yang kedua, bermanfaat untuk mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menambah produktivitas. Yang keempat, mempertinggi efektivitas. Dan yang kelima, mengembangkan kinerja pekerja. Kelebihan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Yang ke-1, proses pengolahan data yang cepat. Salah satu ciri atau karakteristik dari suatu informasi yang berkualitas adalah ketepatan waktu informasi yang diterima. Artinya, jika informasi yang diterima terlambat, maka ini akan mengurangi nilai manfaat informasi itu sendiri. Yang kedua, memiliki tingkat akurasi informasi yang tinggi. Informasi yang akurat adalah informasi yang penuh dengan kepastian, yang sesuai dengan tujuan pengolahan data, yang tidak bisa atau tidak mengandung kesalahan. Yang ketiga,
Efisiensi sumber daya manusia pada sistem informasi akuntansi yang manual dengan jumlah data transaksi yang banyak akan lebih membutuhkan banyak personil yang melakukan tugas sebagai pemrosesan data. Di dalam sistem informasi akuntansi yang sudah berbasis komputer, hanya dibutuhkan satu operator sistem saja yang bertugas sebagai entry data transaksi saja. Selebihnya, proses pengolahan data dilakukan secara otomatis. Yang keempat, kemudahan akses informasi. Dan ada juga kelebihan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Yang kesatu, adanya penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, pengulangan kesalahan. Yang ketiga, kesalahan berantai. Yang keempat, pemrosesan yang tidak logis. Yang kelima, ketidakmampuan menerjemahkan kebutuhan pemakai ke dalam persyaratan teknis. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip akuntansi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi manajemen dan pihak eksternal. SIA memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Menyediakan pengendalian terhadap aset dan data organisasi. Selanjutnya, SIA terdiri dari beberapa komponen utama, seperti input, model, output, teknologi, basis data, dan pengendalian. Dalam penerapannya, SIA membantu berbagai jenis bisnis, termasuk perusahaan dagang, manufaktur, digital, dan organisasi nirlaba. Dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi serta pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.